Baik, selamat pagi Ibu Ngantin yang kami hormati. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok inovasi G-Detektor. Inovasi yang diperuntukkan untuk PKLKC. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Andriano Jeremy Saragi, Jikra Muhammad Albani, dan Wafa Aidan. Nah, apa sih G-Detektor? G-Detektor merupakan sistem deteksi LGBT berbasis AI untuk mencegah potensi kasus IMS, khususnya pada masyarakat kontak Gresik. Nah, inovasi ini merupakan inovasi terbaru karena pada sebelumnya belum ada sebuah alat yang diciptakan untuk pendeteksi, khususnya pendeteksi LGBT. G-Detektor adalah sebuah inovasi digital yang belum pernah ada sebelumnya. Inovasi ini merupakan pendeteksi kepribadian seseorang, khususnya pria, apakah dia memiliki kelainan seksual atau tidak, dan untuk mencegah risiko PMS. G-Detektor juga merupakan solusi utama masalah kelainan seksual pada saat ini, dikarenakan banyaknya penyimpangan seksual, khususnya pada saat ini di kalangan pria yang menyebabkan LGBT terus meningkat. Baiklah, untuk metode dalam pengumpulan data di berbagai program kegiatan kami ini, di G-Detektor ini menggunakan model STORMS oleh Michael Storms, yaitu di mana dia mengidentifikasi orientasi seksual seseorang berdasarkan 4 aspek sebagai berikut, yaitu homoseksual, biseksual, aseksual, dan heteroseksual. Memperkuat bisnis dengan teknologi. G-Detektor ini merupakan salah satu terobosan yang menjadi transformasi digital. Dengan adanya inovasi ini dapat menjadi sarana berbasis AI, terutama disandang pada dunia kesehatan. Dan ini juga sangat menguntungkan prospeknya bagi untuk efisiensi mereka yang ingin melakukan tracing data. Dapat juga meningkatkan produktivitas, memperkuat layanan, dan membangun keunggulan di bidang kesehatan. Manfaat dari G-Detektor ini untuk masyarakat, fokus kami yaitu untuk meningkatkan kesehatan. Diketahui bahwa salah satu faktor penyebab PMS adalah dengan adanya kaum LGBT yang berhubungan seks. Kemudian inovasi berbasis AI ini merupakan terobosan terbaru penerapan AI di bidang kesehatan. Kemudian guna efisiensi bagi mereka yang ingin tracing data, dengan adanya AI ini akan mempermudah mereka daripada langsung terjun ke lapangan. Oke, selanjutnya itu kita akan menjelaskan cara kerja G-Detektor. Yang pertama, G-Detektor ini akan melakukan sistem interviewer, di mana orang yang bertugas mewawancarai itu menginput pertanyaan-pertanyaan untuk kuesioner yang akan digunakan untuk mewawancarai subjek. Yang kedua, facial recognition dan speak to text. Interviewer akan memberikan beberapa pertanyaan atau case kepada subjek. Sistem akan melakukan identifikasi emosi melalui ekspresi wajah ketika melakukannya. Facial recognition, tracking wajah subjek. Nah, yang ketiga,
Proses screening oleh AI G detektor akan melakukan screening atau pemindaian pada seseorang untuk mengidentifikasi sifat kecenderungan LGBT yang meliputi penilaian dua aspek, answer dari input speak to text, emotion dari sistem facial recognition, dan menyimpan data hasil dari proses screening tersebut kemudian disimpan dalam bentuk data. Jadi kita ini misalkan dalam sebuah pertanyaan tadi, misal kita menjawab sebuah pertanyaan dari HRD misalnya. Nah, si interviewer ini akan beberapa menanyakan pertanyaan psikologi, sisi psikologi kecenderungan ini sebuah yang melamar ini kemana sesuai dengan mimik muka dan cara dia menjawab. 5. Penyerahan data hasil screening yang telah tersimpan lalu diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Misalnya upaya penanganan atau pencegahan. Nah, dari sini kita akan langsung ke hasilnya. Oh, ini dari si pelamar ini jawabannya dominannya kemana, dan ini akan dicek apakah dia ini adalah orang LGBT atau bukan, gitu. Oke, lanjut. Nah, kita ini juga menganalisis suatu kebutuhan di mana yang pertama, persiapan hardware. Hardware yang kita perluin apa sih? Yang pertama, laptop dengan prosesor minimal AMD Athlon Gold 3150U atau 2,4 GHz hingga AMD Ryzen 3 atau 4,2 GHz. Yang kedua, RAM minimal harus 4 GB, minimal banget 4 GB. Yang ketiga, mendukung jaringan 5G. Terus langkah kedua, menggunakan Python. Sebenarnya 5. Menggunakan Python, OpenCV, Speak to Recognition, PYTS dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih proses kerjanya? Yang pertama, kita akan identifikasi dulu masalahnya. Nah, dari masalah ini kita akan lanjut ke persiapan konsep dan software, pembuatan program, uji prototipe, evaluasi dan revisi untuk PKMKC ini. Nah, mungkin Baik, ya. Silakan Baik. semuanya. terima kasih Ibu Kanti. Sekian dari hasil pemaparan kami dari kelompok mengenai teknologi Bu, kelompok 3 dari kelompok inovasi di detektor. Kurang lebih kami sampaikan, mohon maaf. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.